kita berdoa dan kita belum perkenalan nih. Nah, Ananda maunya dari ibu dulu kah atau dari Ananda? Dari ibu saja. Oke, dari ibu ya. Baik Ananda, perkenalkan nama ibu Mutia Herani. Ananda bisa memanggil ibu dengan sebutan Bu Mutia. Ibu sini sebagai konselor. Silakan Ananda. Nanti ibu perkenalkan nama saya Abdillah Fadila, ibu bisa memanggilnya Dila. Oke, Dila. Dila sudah pernah dulu sebelumnya melakukan sesi konseling? Sudah Bu. Sudah? Berarti Dila tahu dong apa itu konseling? Tahu. Apa Dila? Konseling itu pertemuan antara dua orang. Itu kita bisa bercerita terkait masalah pribadi. Oke, kita mulai sedikit ya. Benar kata Dila tadi, konselor adalah salah satu jenis layanan konseling. Benar kata Dila tadi, konselor itu adalah tempat di mana siswa bisa bercerita apapun kepada guru BK-nya. Saat siswa-siswa bercerita apapun tanpa akan kami sebarkan ceritanya kepada orang lain tanpa seizin dari siswa tersebut. Jadi Dila tidak perlu khawatir kalau cerita Dila ataupun permasalahan Dila akan ibu umbar, itu tidak akan terjadi karena kami sebagai konselor menerapkan azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu yaitu dimana apapun yang siswa ceritakan kepada kami tidak akan pernah kami sebarkan kepada orang lain tanpa persetujuan dari siswa tersebut. Ya, apakah Dila paham? Paham Bu. Kalau maksudnya boleh nggak Bu? Misalkan Berapa sesi konseling itu dilaksanakan Bu? sesi konseling dilaksanakan dalam yang pertama itu kita perkenalan, yang kedua itu kita mulai bercerita, yang ketiga itu kita mencari jalan keluar, dan terakhir itu kita menutup dan menyimpulkan atas konseling kita pada sebelumnya. Itu kalau itu konseling itu ada batasan waktunya nggak Bu? Tidak ada batasan waktu untuk konseling, tidak ada. Jadi siswa lebih silakan bercerita apapun kepada kami tanpa melihat-lihat jam kapan waktu akan habis, itu tidak perlu ya. Nah, sini Dila mau membawakan cerita apa nih Ibu? Tepatnya kecemasan. Kecemasan? Boleh Dila ceritakan? Kecemasan itu di antara kan di dalam kuliahan Bu, di antara perkuliahan sama umur orang tua itu takut nantinya tidak bisa sesuai dengan ekspektasi gitu kan Bu. Nah, yang mana dulu sebelum kuliah ini kan kita maunya enggak kuliah, ya kerja, jadi bisa lah di antara kerja terus nanti bisa mengobati orang tua kan bisa disamain gitu kan Bu. Habis itu baru pendidikan. Nah, ternyata dari keluarga orang tua itu menyuruh untuk pada pendidikan gitu kan Bu. Sebenarnya itu bertentangan dengan hal itu Bu. Nah, bertentangannya itu takutnya nanti pas pendidikan, takutnya nanti orang tua gak bisa dibahagiain gitu kan Bu, karena umurnya juga sudah lanjut. Nah, kalau dilanjutkan pendidikan nanti
misalkan nggak dilanjutkan dari keluarga orang tua itu marah gitu kan Bu. Nah jadi dia takut cemas bila apakah nanti tidak bisa sampai atau enggak itu, dan itu yang terasa di pikiran gitu Bu. Takut-takut nanti itu lama tamatnya gitu Bu. Jadi kecemasan bila lebih cemas mengejar umur orang tua ya, dengan pendidikan ya. mengejar umur orang tua dengan karir itu dia lebih cemas gitu Bu. Kalau bisa umur orang tua dengan karir itu bersama-samaan naik gitu Bu. Nah, di waktu kapan nih bila timbul rasa cemas itu? Timbul cemas itu di waktu kadang ketika tidur Bu. Ketika melihat orang tua tidur itu timbul rasa kecemasan, aku bisa nggak ya nantinya bila bisa tamat sesuai yang diinginkan orang tua nanti kan Bu. Apa nggak susah gitu untuk tamat gitu Bu. Oh, berarti kecemasan bila ini beriringan dengan overthinking ya. Oke. Nah, kecemasan ini diketahui nggak sama orang rumah atau enggak? Kecemasan ini nggak ada yang tahu Bu. Nggak ada yang tahu ya. Bahkan mama juga nggak tahu. Enggak, karena dia sering nyimpan rasa kecemasan itu. Nanti takutnya kalau misalkan dikasih tahu itu bakalan kepikiran juga dari orang tua gitu Bu. Oke, berarti bila merasa tidak perlu diceritakan kepada orang lain ya tentang pengalaman. Oke, mama paham nggak atau sadar nggak kalau Dila masa-masa Dila cemas? Kalau kayak sepertinya tidak Bu, cuman waktu itu di sebelum masuk perkuliahan nggak pernah bilang kalau bahwasannya nggak usah kuliah dulu, mungkin bisa cari duit terus bahagian orang tua dulu, habis itu baru kuliah atau nggak kuliah sambil kerja gitu kan Bu. Tapi dari mama bolehin, cuman dari pihak mama, dari adik mama yang cowok nggak boleh Bu. Nggak dibolehin untuk kerja dulu. Ya maunya dibilang sama adik cowok mama tuh langsung aja ke pendidikan gitu kan Bu. Terus dia bilangnya juga jawab bahwasannya duit untuk lanjut ke pendidikan itu kan banyak ya Bu, tidak mencukupkan. Terus dijawabnya lagi kalau uang itu nggak ada satu alasan dengan Bu. Terus kita mikir kalau nggak satu alasan bagaimana caranya kita melanjutkan pendidikan kalau tidak ada uang gitu kan Bu. Nah jadi salah satunya itu dia ngebantuin adik mama ini, ngebantuin untuk membiayai Dila gitu. Berarti dibiayain sama adik mama ya. Cuman biaya itu biayanya per semester gitu kan Bu. Nah kalau untuk biaya sehari-hari itu dari orang tua, jadi itu dari orang tua lebih banyak biaya sehari-hari daripada biaya semester gitu kan Bu. Berarti adik mama ini cuma bayar uang semester saja tanpa sehari-hari ya. Oke. Tanggapan mama nih pas bila adik mama berbicara seperti itu, bagaimana tanggapan mama? Tanggapan mama bilangnya oke saja, kalau mau dari hati ya sudah, kalau enggak menolak. Tapi kalau menolak itu dia marah gitu kan Bu. Jadi dilayain aja, karena emang di satu sisi kan namanya anak cewek pasti ingin kuliah gitu kan Bu. Kan kalau untuk kerja itu sebagai manipulasi, bahwasanya
manipulasi supaya orang tua ini nggak kepikiran untuk membiayai kita gitu kan Bu. Nah kalau dibilang nggak mau kuliah emang mau gitu Bu, cuman karena duit lah gitu Bu. Tapi tanggapan mama kalau emang mau ya udah kan, kalau enggak bilanglah. Tapi dari keluarga mama itu yang nyuruh harus mau gitu Bu. Pas adik mama menyuruh Dila untuk kuliah, bagaimana tuh perasaan Dila? Apakah senang atau seperti anggan gitu? Senang ada, terus seperti dia mengambang Ya. antara senang sama takut bisa nggak tamat cepat gitu Bu. Takut Takut tidak bisa sesuai ekspektasi tamatnya gitu Bu. takut juga mengejar umur lama ya. Ya sebenarnya umur adik mama ini juga udah lanjut usia dan juga takut sebenarnya untuk dia mengapa takut sekarang betah cemasnya nanti bisa nggak dia tuh lulus langsung kerja terus ngebiayain jasa dari adik mama atau enggak anaknya gitu kan. Dia takut itu, takutnya lama tamatnya terus nggak bisa membiayai dari keluarga gitu. Namun nih kecemasan itu datang di saat Dila melihat orang tua Dila tertidur. Nah, ibu mau tanya, ada nggak hari-hari biasanya tidak datang kecemasan itu ketika melihat orang tua tidur? Hari-hari selain hari-hari melihat orang tua tidur, ada nggak selain harinya ketika kecemasan itu tidak muncul? Ada Ibu, ada di hari-harinya itu seperti ketika melihat orang lain atau melihat orang tua yang lanjut usia, di saat dia bersosialisasi di lingkungan itu dia merasa memikirkan bahwasannya ketika nanti orang tua lanjut usia apakah bisa menyelesaikan studi gitu Bu. Nggak selalu melihat orang tua tidur pas dia cemas itu Bu, tapi setiap hari dia mencemaskan suatu hal itu Bu. Oke, berarti Dila tidak setiap hari melihat orang tua tertidur dan merasa cemas ya? Iya, kalau melihat orang tua tidur itu malahan kecemasan itu berlebihan gitu Bu. Nah, tetapi kan kalau di luar itu kan kebanyakan tugas itu juga tidak terlalu mencemaskan. Tapi nanti kalau di saat di rumah itu pasti kecemasan itu muncul lagi gitu Bu. Munculnya di saat melihat orang tua tidur atau di saat melihat atau nanti ketika scrolling HP gitu kan Bu. Nantinya pasti kalau di HP itu kan macam-macam tuh Bu, pasti ada tentang orang tua itu gimana, itu muncullah merasa kecemasan gitu Bu. Oke, berarti Dila muncul kecemasan itu di saat melihat orang tua tertidur dan scroll HP ya. Biasanya kalau scroll HP kecemasan itu datangnya di saat melihat apa ya? Kadang di HP itu ada bahas-bahas terkait orang tua gitu kan Bu. Terus disitulah agak merasa agak kecut, agak terciut gitu kan Bu. Disitu dia merasa agak kecut untuk memikirkan suatu hal apa bisa enggak dia itu tamat sesuai yang diinginkan orang tua, karena
karena orang tua Dila adalah adik mama yang cowok itu menginginkan Dila itu menjadi seorang guru gitu. Dulu kan awalnya Dila tuh disuruh untuk ngambil PGSD karena dari keluarga orang tua itu ada yang jurusan PGSD. Adik mama yang cewek itu kan guru PGSD gitu kan. Nah ternyata karena disuruh sama adik mama PGSD, ternyata anaknya adik mama yang cewek ini malahan dia yang disuruh. Jadi agak kayak ya. Nah, coba Dila bayangkan nih, jika ada suatu keajaiban di saat Dila bangun tidur dan kecemasan Dila itu berkurang nih, apa yang akan Dila rasakan? mungkin Dila merasa lega gitu, terus merasa lega salah satunya, terus tidak memikirkan hal tersebut. Tetapi kalau Dila sesuai dengan diharapkan waktu untuk studi sudah selesai, mungkin itu bahkan melebihi merasa lega dari apapun gitu. Nah, Ibu punya satu teknik nih, namanya dengan teknik skala. Silakan Dila memilih dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu paling rendah dan 10 itu paling tinggi. Apakah Dila mengerti? Misalnya Skala yang Dila pilih itu 9. Kenapa? Karena 9 itu kan tinggi dan itu Dila merasakan bahwasanya kecemasan Dila hadapi itu masih tinggi sekarang. Tinggi sekarang 9 karena merasa paling tinggi ya. Oke. Kalau misalnya nih skala itu diturunkan lagi, Dila akan memilih nomor berapa? Kalau skala itu diturunkan, Dila milihnya 4. Kenapa? Kalau ada solusi salah satu solusi yang logis atau bisa Dila selesaikan semuanya sesuai dengan harapan Dila, kan itu merasa rendah harga, mungkin Dila merasa lumayan lega gitu Bu. Walaupun dibarengi dengan umur orang tua, terus orang tua sehat-sehat di saat studi Dila lagi berjalan, dan itu bakalan merasa lega. Bagaimana cara Dila menanganinya biar bisa sampai skala itu? Cara menanganinya mungkin dengan itu Dila bisa belajar lebih luas lagi, terus tidak malas-malasan, terus salah satu yang penting utama itu doa orang tua, terus berdoa kepada Tuhan supaya nanti bisa menjalankan apa yang seharusnya Dila jalani dan tidak tersesat ke jalan yang lebih dalam gitu. Berarti Dila bisa menurunkannya jika Dila lebih berusaha lagi untuk kedepannya ya. Melihat dari dalam diri Dila nih, jika Dila memang benar-benar mau tekun belajar lagi untuk kedepannya dan mengingat umur orang tua, Dila pasti akan bisa untuk menyelesaikan studi yang sedang Dila terapkan ataupun sedang Dila kerjakan pada saat ini. Dan Ibu berharap juga Dila bisa menyelesaikan studi Dila, dan Ibu melihat potensi dari dalam diri Dila untuk Dila bisa maju ke depannya dengan umur orang tua dan studi Dila tersebut. Baiklah, di sini ada yang dari sesi kita sebelumnya nih, ada yang mau Dila tanyakan ke Ibu? Tidak. Jika tidak, nah dari konseling kita sebelumnya nih, bisakah Dila simpulkan apa saja kesimpulan dari sesi kita
Bisa Bu. Apa itu? Bahwasanya kecemasan yang dirasakan itu kalau Dila bisa seperti yang Ibu bilang tadi, kalau ada suatu keajaiban akan Dila harus lakukan, dan Dila akan melakukan hal yang tidak membuat Dila merasa cemas itu ada gitu kan Bu. Nah, solusinya itu Dila bisa rajin belajar, terus rajin-rajin belajar untuk pendidikan, berdoa, terus minta restu orang tua gitu. Oke, baiklah. Bagus kesimpulan dari Dila tadi. Berarti Dila memahami ya dari sesi kita kali ini. Baik, kapan kita akan bertemu kembali? Mungkin minggu depan Bu. Minggu depan jam berapa? Siang Di hari yang sama sekarang akan Senin gitu Bu. Senin di jamnya jam Jam 1-an. jam 1 dan di ruangan ini. Oke. Jadi besok kita akan bertemu lagi di minggu depan di jam 1 dan di ruangan ini. Oh ya, Dila masih nyimpan nomor Ibu? Masih. Nah, jika Dila tidak bisa bertemu langsung dengan Ibu, Dila bisa menghubungi nomor Ibu ya. Baik, terima kasih Dila karena sudah mau terbuka kepada Ibu menceritakan permasalahan yang sedang Dila alami kepada Ibu ya. Dan Ibu berharap studi Dila berjalan dengan lancar ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Doakan. Terima kasih Dila karena sudah datang ke ruangan ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.